Assalamualaikum, malam Pak. Sudah titik ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Buka videonya. Ini coba tulis saldo, buka video tuh. Ya, Pak. Buka videonya.
Gue gelap sih sudah. Gue gelap. Emang gelap, Pak. Hah? Lampunya dinyalain, Pak. Ke lampu taruh depanmu arah ke lampu biar terang. Iya, Pak. Emang lampunya ini udah paling terang, Pak. Apa? Memang lampu rumahnya sudah paling terang. Terang itu jangan kamu belakang, yang belakang ke depan. Nah. Kamu Iya, putar. Pak. Lampunya di atas, Pak. Oh, di atas gue bisa ini. Iya. Kalau gelap nggak kelihatan wajahmu, jadi susah dokumentasi saya. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Kamu bimbingan sama saya. Kok terlambat kamu yang orang udah datang sebelumnya? Iya, Pak. Karena kan kemarin saya masih ngurus tentang pembayaran kuliah dulu, Pak. Terus Ya, saya ngurus ke Bu Dewi sama Ibu Nova. terlambat bayarmu. Iya, Pak. Mendekati hari-hari akhir. Berapa terlambat bayarnya? Kenapa, Pak? Berapa terlambat bayar? Ya karena pada kemarin kan saya mencicilkan Pak, terus ada harus administrasi-administrasi yang harus dikumpulkan. Nyicil kamu kenapa nyicil? Nyicil kenapa? Ya karena nyicil Pak, Apa? karena nyicil Pak. Nggak bisa bayar sekaligus. Kenapa Pak? Nggak bisa bayar sekaligus. Nggak bisa Pak. Karena orang tuanya itu penghasilannya agak kurang. Iya Pak, Kerja di mana? Bapakmu kerja di mana? di karyawan swasta Pak, di sekolah, sekolah swasta. Ibunya? Karyawan swasta juga Pak, di sekolah swasta juga. Oh, sama satu sekolah. Iya, Hmm. satu yayasan sih Pak lebih tepatnya, Oh itu ya. tapi beda sekolah. Nyicil berapa kamu? Nyicil berapa? Berapa kali cicilan? Saya 5,5 Pak, jadi nanti saya bayar 2 kali lagi Pak. Oh, SPP cuma 5,5. Kenapa? SPP cuma 5,5. 11 juta, Pak. 11 Hah? juta saya 11 juta, Pak. Sisa 5,5 juta. Iya, nanti dibayarkan 2 kali lagi cicilan. Itu yang semester lalu itu. Apa, Pak? Yang semester lalu itu. Tunggakan semester lalu. Yang semester ini, Pak. Oh, semester ini. Oh, Iya. iya, iya. Tadi yang dulu join siapa? Siapa dulu join tadi? Si, Saya, Pak. udah. Nanda silakan kamu dulu. Kamu dulu dong. Silakan Ya, Nanda. iya. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Udah. Kamu Oke. judulnya apa sih? Judulnya apa? Oh iya, Pak. Saya mau Judul mah. Judul kemarin nggak kan ada. saya sempat ada diskus sama Bapak yang terkait audit report lag yang minggu lalu saya kontak Bapak. Itu kan akhirnya kan Bapak menyetujui diganti dan saya juga udah konfirmasi ke akademik dan Kaprodi kalau mereka mempersilahkan aja Pak karena tergantung mahasiswa dan dosen pembimbing kebetulan kayak gitu. Jadi saya ganti sih Pak jadi kinerja Kak perbankan. juga, kak juga tergantung dosen bimbing sama mahasiswa. Tergantung kebijakan program dia mau apa. Pak. Oke, ini jadi sudah saya ganti ya Pak. Ganti apa? Ganti apa? Jadi Perusahaan. ini Pak, jadi kinerja perbankan. Kerja Risiko dampak dari risiko kredit, kecukupan modal, dan ukuran bank dalam mempengaruhi kinerja perbankan. kinerja keuangan, tulis kinerja keuangan. Kinerja Keuangan. keuangan. Jangan kerja perbankan macam-macam tuh. Ya, oke Kerja Pak. keuangan. Nanti saya rubah Pak. Kan kesalahan kinerja keuangan perbankan gitu ya. Dah, apalagi Oh, itu. keuangan perbankan. Ini Iya. Pak. Iyalah. Kerja keuangan Oh, perbankan. oke. Baik Pak, nanti ke bawahnya saya rubah. Terus ini Pak, latar belakangnya kan berarti kan saya harus mengganti juga Pak dari awal latar belakangnya. Nah, ini di latar belakang saya menjelaskan eh, untuk paragraf pertama, pertumbuhan ekonomi sangat terkait erat dengan peran perbankan karena perbankan merupakan indikator penting bagi suatu negara. Lalu untuk di paragraf 2-nya, saya masukkan pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lalu untuk di paragraf ketiganya, saya memasukkan juga bank memiliki peran khusus dalam operasionalnya, Pak, yaitu agent of trust, agent of development, dan agent of services. Yang dimana saya ambil ini dari buku manajemen resiko dari Ikatan Bankir tahun 2014. Itu Di sini saya itu juga, terus semuanya kamu jelaskan di alinea itu, jangan iya kalimat Pak, pertama, jangan kalimat pertama aja ya. iya Pak, ini saya jelasin juga Pak, nih agent of trust di sini, ini agent of development, terus ini agent of services. Kak, Lalu di, bukan kamu jangan poin-pointer aja kamu jelaskan lah. ya, Nah, poin ya, aja. Saya belum sempat baca nih. Coba ulang lagi tuh ke alinea itu, alinea itu ulang lagi tuh. Apa aja ini isinya? Iya. ini Pak. Jadi salah satu indikator utama yang harus diperhatikan dalam operasional dan bisnis perbankan adalah fungsi agent of trust. Agent of trust ini berkaitan dengan kepercayaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana antara bank dan masyarakat. Ini menurut Ikatan Bankir Indonesia, buku manajemen risiko. Lalu di sini saya menjelaskan juga kalau masyarakat akan mempercayakan simpanan mereka di bank jika bank tersebut mampu mengelola dana dengan baik serta menyediakan layanan yang Ini sesuai memang dengan kebutuhan. kalimat kamu sendiri tanpa mengutip yang lain. Oh, kalau yang ini kalimat saya, Pak. Kalau ini dari buku. Jadi saya mengembangkan aja, Pak. Karena takut turnitin ya, Pak. Jadi saya mengembangkan pakai kata-kata sendiri yang ini untuk penjelasannya, sepemahaman saya. Maka di sini saya tambahkan lagi kata-kata sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun, mereka mungkin akan menarik dana simpanannya yang pada giliran dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis bank. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan nasabah adalah faktor penting yang mempengaruhi kinerja perbankan. Nah, lalu untuk fungsi yang kedua, ini agent of development. Di sini saya mengambil juga dari buku, Pak, bahwa bank em, mempunyai peran penting dalam menghimpun dan melakukan dananya untuk kegiatan ekonomi seperti mengkonsumsi barang serta jasa yang berkaitan dengan peredaran uang. Itu Lalu, apa sumber referensi itu pengalaman 10 tahun ya. ya, Nah, baik ini Pak. kalau ini 2014 ini udah 10 tahun nih, pengalaman 10 tahun nih. Ya, Pak. Ya. Oke. Berarti untuk penelitian terdahulu juga 10 tahun ya, Pak? Ini 10 tahun terakhir. 10 tahun Iya. terakhir. Lalu yang terakhir di sini yang ketiga, bank sebagai agent of services yang berarti bank menyediakan layanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti ATM, e-banking, transfer uang, kartu kredit. Lalu paragraf ketiga, kinerja perbankan dapat meningkatkan dengan cara kemampuan bank dalam memperoleh secara efektif dan efisien yang bersumber dari kegiatan menghimpun dana dan kegiatan melakukan dana. Penting bagi bank untuk menjaga stabilitas profitabilitasnya guna memenuhi kewajiban kepada para pemegang saham, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat keyakinan masyarakat dalam menyimpan kelebihan dana mereka. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 garing 10 garing PBI tahun 2024 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum menyatakan bahwa jika lembaga keuangan bank kesehatannya meningkat, maka diharapkan kinerja juga meningkat sehingga menunjang reputasi bank, terutama bank yang terdaftar di Bursa Efek. Lalu paragraf selanjutnya saya menjelaskan tentang kinerja keuangan perbankan dapat dilihat dari indikator profitabilitas suatu bank. Kinerja perbankan dalam penelitian ini diproyeksikan menggunakan ROA atau return on asset. Penelitian ini menggunakan ROA untuk melihat kemampuan sebuah bank dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan total aktiva yang dimiliki. Ini saya mengutip dari Kamu bukan buku Ikatan Bank Indonesia, bukunya apa itu? sertifikasi manajemen risiko, Pak, yang dulu saya pakai untuk sertifikasi manajemen Oh, itu risiko. buku itu ya. Iya Pak, yang warna hijau sama ungu ada dua. Oh iya, iya. Mm-mm. Terus Lalu terus. di sini semakin besar angka ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank karena bank tersebut mampu menstabilkan posisi bank dari segi aset. Ini menurut Jurnal Irawati tahun 2019. Lalu saya memperkuat lagi dengan memasukkan kutipan dari Surat Edaran Bank Indonesia nomor 20 tahun 2018 di mana Bank Indonesia lebih Itu mementingkan penggunaan. apa tingkat kesehatan bank itu ambil yang OJK dong. Yang Oh 2014 ya, yang baru terbaru. oh yang OJK Pak. Iya, Oke. OJK terbaru dong, ya. Ya, di sini saya notes kecil dulu ya Pak ya biar saya ingat. OJK, OJK terbaru ya. ya Pak. Lalu di sini bank yang memiliki nilai ROA stabil atau meningkat menunjukkan bank memiliki prospek yang baik ke depannya. Karena bank memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat menarik masyarakat untuk menyimpan dan membutuhkan dana. Karena bank tersebut memiliki tingkat pengembalian yang tinggi.
Lalu di sini saya menambahkan fenomena Pak, di mana ROA tahun 2019 sampai 2023 ini fluktuatif dan juga kecukupan modal yang dipastikan menggunakan CAR, lalu kredit Fluktuatif itu bermasalah. maksudnya apa? Itu coba ROA-nya fluktuatif mana? Fluktuatif di mana? Ini Pak, tahun 2019 dia 2,32. Ini saya Nah, ambil dari statistik perbankan Indonesia apa yang dari ya tapi OJK. kan coba perhatikan fluktuatif itu kan turun naik kan. Itu turun naik nggak tuh? Iya Pak, tahun 2019 Nah, 2,32. Tahun nah, 2020 ini pada saat pandemi dia turun Pak nah, terus 1,59. terus Lalu 2021 kan masih ada pandemi itu Pak. Pasca pandemi masih turun dia 1,85. turun Lalu tahun 1,8 naik. Oh Kan iya naik Pak. 2022 naik dong. Oh 2022 iya naik Pak. Iya naik. Naik. 22 Iya. ini bukan 2022 naik. fluktuatif. Bukan fluktuatif namanya itu. Bukan gitu Oh nih. Bukan. Jadi ROA itu sejak tahun 2020 naik terus sampai 2023 ini. iya Pak. Cepat turun 2020 itu bukan fluktuatif namanya. Kamu Mm-mm. kan jelasin gimana? Jelasin gimana? Coba jelasin gimana? Ini Pak di sini siapa penjelasannya? Mana penjelasan? Coba Oh, di jelasin sini gimana penjelasan? iya iya Pak. Jelasin penjelasan gimana Ya. penjelasan? Berdasarkan tabel di atas, terlihat profitabilitas bank, kecukupan modal, kredit bermasalah selama periode penelitian. Terlihat bahwa tahun 2020-2021 peningkatan kecukupan modal diprosesikan menggunakan CAR pada penelitian ini mengalami kenaikan dari 23,89, tetapi dari sisi profitabilitas bank menurun. Hal ini kemungkinan terjadi karena bank-bank pada tahun 2020 dan 2021 menghadapi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Bank-bank cenderung meningkatkan CAR untuk memperkuat struktur modal dan mencerminkan posisi permodalan yang lebih kuat untuk menahan risiko-risiko yang ada. Sementara penurunan ROA pada tahun 2020 kemungkinan adanya peningkatan kredit bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan adanya data statistik perbankan Indonesia kalau tahun 2020 terbukti NPL pun naik Pak, sebesar 3,06. Penurunan rawa ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama adanya pandemi COVID-19, lalu kedua adanya Nah, coba itu resiko stop dulu. Kamu menceritakan penurunan 2020 dibandingkan 2019 kan? Iya kan? Itu aja kan? 2021, Pak. Ya, iya. 2020, ya. Mau coba lihat datanya, datanya. Ini Kamu Pak, ceritakan penurunan 2019 ke 2020 kan? Mau ada satu enggak turun, Pak, mau ada satu turun tahun, dong. Coba, coba ada satu, kamu ada satu turun juga. oh enggak Pak, saya bahas Dua penurunan salah itu. kamu tuh 2019 ke 2020 kamu 21 salah kamu tuh. Maaf Pak, maksudnya saya menjelaskan penurunan itu di tahun 20 dari 2019 karena adanya pandemi Iya, COVID-19. kamu Jadi, 2021 kamu kasih tahu sini. oh, Kamu salah. em, Coba deh. Tadi 2021 kamu turun, bilang turun. Coba mana itu? Oh, kalau kalau iya Pak, ya. Oke oke, nanti saya rubah yang ROA-nya Pak. Nah, juga itu pertama. Yang kedua, kamu nggak menjelaskan kenaikan 2020 sampai 2023. Hmm. Nggak kamu jelaskan. Mana tuh nggak Oh, ada. baik Pak, nanti saya tambahkan. Itu nggak benar analisis itu. Jadi kamu fokusnya cuma setahun turun karena ini banyak nggak kamu ceritakan. Itu kan aneh banget tuh. Iya Pak. Hmm. Coba Baik nanti Pak. kamu perbaiki. Ya Pak, nanti Itu dibahas. kenapanya itu kamu fokus ke pandemi, pandemi. Lah pandemi itu kan dari 2019 sampai 2020 sampai 2000 apa 2020 sampai 2023. Justru pandemi dia nggak turun malah. Pandemi itu 2020. Iya Pak, ini pandemi Nah, Pak. 2020 Betul, turun turun sebentar ya. kan. Mm-mm. Pandemi turun, tapi selalu kan naik. Selalu kan Oh, naik. Jadi nggak semata karena pandemi. ya baik Coba Pak. cari Nanti saya jawaban kenapa orangnya naik 2020 sampai 2023 kenapa naik ya. ya, Karena baik Pak. 2023 itu masih ada sisa pandemi itu. Iya Pak, baik Pak. Ya. Jadi Saya tambah. kenapa ya? Iya, baik Pak. Lalu dalam melihat kinerja perbankan, peneliti melihat beberapa aspek di mana yang faktor pertamanya itu adalah resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kerugian kegagalan pihak lawan. Resiko kredit ini pada penelitian ini diproksikan dengan NPL. NPL itu adalah kredit bermasalah. NPL mengartikan perbandingan kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. Semakin rendah NPL, maka semakin kecil risiko yang akan dihadapi oleh bank. Sebaliknya, jika rasio NPL tinggi, maka risiko yang dihadapi bank akan meningkat.
Hasil penelitian ini dilakukan oleh Praja Ayunda yang menyatakan bahwa risiko kredit dan polisi karena NPL berpengaruh negatif. Coba kamu Sementara, coba kamu judulnya apa? Apa judulnya? Judulnya? oh judulnya dampak risiko kredit, kecukupan modal dan ukuran Oh, perusahaan, Pak. ini pertama kamu tulis NPL dulu. NPL mana Oh tuh? iya, Pak. Ini Pak NPL. Mana? Ini Pak, yang saya blok Pak ini. Untuk paragraf ini saya, Ntar dulu ya. Kamu kan lihat dalam melihat kinerja perbankan kelima pertamanya, berarti melihat dari berbagai aspek seperti risiko kredit, risiko modal ini. Faktor pertama yang akan dibahas itu risiko kredit. hmm. Faktor pertama aku bahas kan kamu bahas aset penelitian sebelumnya nih. Oh ini Pak di tadi saya menjelaskannya definisi dulu, habis itu baru di bawahnya nih Pak. Kalau Bapak ini Pak, yang saya, Ya itu yang, linia baru lah, itu linia baru kasus beda tuh. oh oke, berarti Jadi ya, jadi kalau menjelaskan NPL itu, menjelaskan NPL ya sedikit nanti alinea baru, kamu pengaruh NPL terhadap kinerja, terhadap teliti oleh beberapa penelitian dan antaranya ini, hasilnya ini, lain. Satu oh ya, isi itu loh. iya ini Pak, maaf Pak, yang saya blok Pak. Lalu di bawahnya saya tambahin yang sebaliknya Pak. Sebaliknya, penelitian dilakukan oleh Afsari et al. Menyatakan bahwa resiko kredit berpengaruh positif. Tadi kan negatif di atas saya jelasin, Ya terus yang ya. ini NPL Nah, positif. Ya, ya begitu terus Pak. Terus faktor kedua, ini saya paragraf ini saya menjelaskan untuk variabel kedua jangan Pak. jangan pakai faktor kedua itu ya. Kamu tadi itu jual linear tadi itu yang menengah faktor itu. Itu selesai. Ini masalah penelitian sebelumnya nih jangan faktor. Coba aja yang tadi kalau linear tadi itu, linear tadi itu ya. Jangan linear sebelum Yang ini. mana Pak? Linear Oh, sebelum ini. Nah, ini Pak. terus. Kamu mana? Terus. Mana? Kamu kasih tahu. Hmm, ini prospek ya. Iya Pak, ini saya Nah, faktor pertama yang akan dibahas. udah bahas dulu aspek kan. Nah, baru berikutnya jangan singgung lagi faktor-faktor itu udah ada kamu jelas dalam faktor ini. Oh, berarti Berikutnya itu kata-katanya, masalah penelitian sebelumnya kamu bahas kan empirical gap. Nanti nggak? iya. Jadi empirical Ini gapnya Pak, apa? Lini kedua kamu ini Pak. jangan kamu goyang dulu dong. Aduh, ya. Jangan kamu goyang dulu. Mana tuh yang tadi itu? Yang tadi mana tuh? Faktor ada kata-kata faktor tuh. Faktor Kata-kata yang ini faktor tadi Pak. mana? Mana kata faktornya? Ini Pak, faktor kedua. Ah Nah, ini. ini ya. Ini ya. Ini ini penelitian sebelumnya bukan? Oh bukan Pak, ini saya tadi menjelaskan variabel kedua kalau penelitian sebelumnya yang tadi Pak di atas. Ini udah saya pindahkan sesuai Penelitian saran sebelumnya mana? Bapak. Penelitian sebelumnya Ini mana? Pak, ini Pak hasil penelitian yang dilakukan oleh yang Bapak tadi sarankan untuk dipisah paragrafnya. Iya, aduh ini ya. Kamu kan ngecer faktor, selesaikan dulu masalah faktor, baru penelitian sebelumnya. Ini dibuat Oh lagi. ini Pak, enggak Pak, maaf Pak. Ini faktor Pak yang saya blok. Nah ini Nah, terus, hasil penelitian, ini saya pisah kok Pak. Ini faktor nih Pak. Ini faktor faktor tentang si NPL itu saya jelaskan nah, definisi terus, NPL, nah, pengukuran terus, NPL. Nah, di makanya pelan-pelan, bawahnya pelan-pelan, apa? Pelan-pelan, coba pelan-pelan deh. Si penelitian itu nanti ya. pelan-pelan ke bawah, pelan-pelan ke bawah, Nah, pelan-pelan ke yang ini bawah, baru Pak saya pelan-pelan ke bawah, jelasin lagi. pelan-pelan ke bawah, pelan-pelan aja, Oh, oh kayaknya delay ya Pak sinyalnya ya Pak. Oh, ini Pak bukan saya udah pelan-pelan ke scroll. bawah, pelan-pelan ke bawah, pelan-pelan, Nah, ini Pak pelan, pelan-pelan ke bawah, bawah. itu pelan-pelan, tuh terus, pelan, Terus nah terus, ini Pak. terus. Nah Ah, ini ini yang ada ini faktor Pak. kedua lagi, jangan faktor kedua lagi. Di faktor kedua kamu Ini. menjelaskan yang faktor tadi itu. Oh, bukan Pak. Maksud saya mau menjelaskan ini kalau variabel independen yang kedua saya mau jelasin. Jadi Kalau yang kedua kata-katanya. ini taruh di bagian yang faktor satu itu nggak dicampur bola balik ini pak. Oh, Itu oke oke. Oke Pak. Mm-mm. bola balik gimana sih? Kamu Oh ya udah selesaikan, berarti. kamu selesaikan dulu menjelaskan faktor-faktor yang pengaruh itu baru masuk penelitian sebelumnya semuanya. Oh oke jadi satu. Oke udah berarti kayak. Oh ya oke. Baik Pak, baik Pak. Jadi nggak maksudnya? Iya saya ngerti. Nanti saya pindahin ya Pak. Saya jadi satu semua. Jadi ini pertama faktor pertama itu ada penelitian sebelumnya. Faktor kedua Hmm. bukan gitu. Selesai dulu Oh faktor ya ya. itu. Ini masalah Berarti. masalah konsep itu. Oh ya Konsep oke. Berarti umum. berarti berarti saran Bapak semua saya jelaskan dulu faktor-faktornya. Baru di bawahnya baru hasil penelitiannya ya Pak Memang semuanya ya seperti Pak. itu kan? Seperti itu. Iya. Nggak apa lagi itu. Iya. Dulu saya kayak gitu. Saya. Oh ya udah saya ikutin deh Pak berarti.
Dulu pas sama Bapak juga kayak gitu, saya ingat. Ya udah, oke Pak. Ya betul, terus terus. Sip. Nanti saya rubah dulu ya Pak, saya pindahin dulu nih. Ya terus kalau gitu. Ketiga Hmm. sama nih Udah, ya. Pak, nih sama sama nih penelitian sebelumnya. Ya. Terus ini udah Pak, ini terus ini ruang lingkup Nah itu masalahnya. udah jauh dulu. Setelah kalau ke judul ini, apa kontribusi penelitianmu ke hasil hasil Oh, hasil penelitianmu kontribusi apa kira? sebentar Pak. Apa hasil kontribusi penelitianmu nanti hasil penelitianmu nanti untuk apa? Oh, oke. Di setelah judul itu saya judul itu. Di setelah judul mana tadi? Jangan jangan bolak balik judul tadi itu. Judul tadi itu. Betul, yang mana Pak? Maaf, yang Kamu udah pendahulu tuh kamu tulis sehingga kamu bikin penelitian dengan judul ini ada tuh mana tadi itu. Kamu kan oh di bawah Pak. Iya Pak, maaf Pak. Maaf. jangan digoyang dulu. Terus bawah mana? Ini Terus Pak. terus. Itu dia tuh ada dampaknya. Nah, setelah ini, setelah judul ini, setelah Hmm, judul ini, setelah di enter, enter tuh, ya. enter, bikin ini baru kontribusi penelitianmu apa? Hasil hasil penelitianmu nanti kontribusi apa? Apa kontribusi hasil penelitianmu nanti? Tambah di Oh, situ. oke baik Pak. Hasil Saya penelitianmu nanti kontribusinya apa? Kamu kan S2, D1 kadang kan lupa saya kasih tahu. Ya. iya, baik Pak. Beda sama manfaat, beda sama manfaat kontribusi beda tuh ya. Iya Pak. Baik, nanti saya tambahin ya Pak. Ya, apa lagi itu? Lalu ini ruang lingkup masalahnya Pak. Pada bagian 1.2. Ya, terus kamu Eh, kok video ditutup sih? kenapa Pak? Video aku ditutup videonya. Iya tadi saya takut sinyalnya kurang bagus Pak. Takut Buka delay buka di aja buka, Bapaknya. nggak boleh tutup, nggak boleh tutup. Iya Pak. Begitu. Itu Ini, temanmu ada satu lagi bimbing masa S2 itu kok nggak ada yang datang nih. Anak EBS juga. oh siapa ya Pak ya? Ada Saya, EBS juga. Dia hmm, waktu itu yang semester lalu, awal, hmm. awal semester ini, ambil skripsi, ambil tesis sama saya. Oh, heeh. Nah, sekali ketemu habis itu nggak datang lagi. Oh Maria ya Pak. Maria tuh. Oh Iya iya, Maria, Maria ya. Maria ya Maria. Coba kasih tahu dia kenapa nggak datang lagi mau pindah, silakan pindah bimbing sama saya, jangan sama jadi beban buat saya. Iya Pak. Nanti saya info. Tapi dia pas Sparta itu nunggu kamu, kalau kamu 3 kali nggak masuk sama dia, mending pindah ke dosen bimbing lain aja. Iya Pak. Ini 3 kali Nanti lebih, saya. udah sebulan lebih nih, udah 2 bulan udah nggak datang lagi nih. Iya Pak. Ya maksudnya kalau dia malas gitu, jadi beban buat saya. Saya nggak mau gitu ya. Hmm. Kalau ada Baik. gejala malas, cepat pindah bimbing sama saya. Cari dosen yang bisa membimbing dia dengan malas-malas itu. Ya, Iya Pak. kalau sekali aja ketemu saya, habis itu nggak datang lagi itu. Hmm. Nah, setahu dia Pak Iya Sparta, Pak. mending kamu pindah aja. Dia nggak suka dosen mahasiswa malas-malas itu ya. Iya Pak. Gitu. Harus kamu harus datang tiap minggu masa cepat selesai ya. Iya Pak. Biar cepat selesai. Ya, kalau malas-malas, mending pindah ke dosen lain aja. Udah apa lagi tuh? Apa lagi tuh? Terus apa lagi? Nanda apa lagi? Identifikasi ini Pak, identifikasi masalahnya. Nah, terus Jadi mengapa saya harus kamu harus meneliti pada ini? Saya kontrol. baca di Pada sini. kontrol nggak ada. Pada kontrol nggak ada. Pada kontrolnya. Kamu pada Nah itu utama apa? Pak. Nah, nah itu Pak saya mau nanya Bapak nih, kira-kira variabel kontrolnya kan itu saya jadiin independen Pak, bukan jadiin variabel kontrol. Nah kira-kira Bapak ada saran nggak Pak ya untuk Ikut variabel saran saya, kontrolnya kamu lah kira-kira cari lah apa? cari. Kamu carilah kok sama saya. Cari dong pada kontrol. Masa kamu tiga aja. Pada utama apa? Hmm, FPL apalagi itu. CAR Judulnya risiko eh, kredit. Apa pengaruh risiko kredit terhadap apa lagi? Pengaruh risiko kredit. terhadap kecukupan modal Pak CAR sama Nah, ukuran perusahaan. apa? Ukuran perusahaan. Kurang pulsa tuh nggak bisa judul itu play control bisa itu. Mana kurang Oh ya pulsa udah. di judul gini. Berarti independen saya saya tambahin LDR Independen boleh itu nggak Pak? semua independen, Mbak. Semua independen play control itu independen juga. Oh iya Pak. Yang bilang Maksud saya, independen apa pada utamamu. oh iya, iya maksud saya variabel utamanya bagaimana kalau misalnya saya tambahkan resiko likuiditas nanti untuk ukuran perusahaannya eh, variabel kontrol gitu Pak. Yang coba kamu lihat penelitian jurnal kamu ambil yang lain apa judul? Coba lihat jurnal referensi kamu apa? Iya, Jurnal referensi apa aja? iya sama Pak. Dia bilang, Jual referensinya variabel kontrolnya ukuran perusahaan. apa lagi? Cuma satu Pak.
Ah, kamu jurnalnya abal-abal kamu lihat. Cari jurnal yang bagus dong, yang bagus jurnalnya. Yang I- abal-abal jurnalnya. Cuma satu aja. Iya Pak. Banyak itu kontrol coba mana kamu jurnalnya ambil di mana tuh? Banyak Oh, berapa jurnal yang kamu dapat? Itu berapa jurnal kamu dapat? Om, nanti, kebetulan saya ini pakai laptop kantor, Pak. Bimbingannya ada di laptop rumah, Pak. Nanti saya, Besok kamu bimbing sama saya jangan pakai laptop kantor, pakai laptop iya, kamu ya. Pak. Soalnya tadi pagi-pagi buru-buru, Pak, ada accident. Ya. Jadi Jadi besok ini saya, kalau iya besok kalau bimbingan itu kan skripsi minggu bimbingan siapkan benar. Jadi kalau Rabu iya, Pak. laptop kamu jangan jangan abai gitu ya. Iya, Pak. Jadi karena kalau nanti ada alasan ada mahasiswa sore itu saya tanya alasan kantor. Ternyata dia nontek tuh, nggak punya Hmm, data apa-apa. Alasan kantor lah. iya. Itu saya pengen tahu kamu serius nggak? Tesis ini tesis bukan skripsi ya. Iya, Pak. Jadi coba kamu besok minggu depan kamu bawa laptopmu di kantor terus siapkan data-datanya ya. Saya pengen tahu Iya, Pak. jurnal kamu apa aja. Jadi dalam melihat apa berkontrol itu kamu yang nyari. Misalnya di jurnal itu apa berkontrol banyak itu kalau jangan satu aja satu ini mana tuh? Iya, Pak. Ya Baik, Pak. biasa cari lagi yang lain ya. Iya. Saya tahu tapi kalau saya tahu kasih kamu nggak usah lah ya. Apa aja Iya, ya. Pak. Jadi kalau bisa tiga lah berkontrol ya. Iya. Baik, Pak. Berkontrol tahu nggak tuh? Berkontrol tuh. Variabel tuh independen tuh ada berapa jenis variabel independen tuh? Variabel variabel independen biasa, yang utama ya. Ada juga variabel independen berfungsi sebagai variabel kontrol. Ada juga variabel independen berfungsi sebagai apa variabel moderasi. Macam itu variabel independen semua. Dia fungsinya sebagai variabel moderasi, variabel kontrol. Yang variabel utama itu yang kamu masukkan di judul ya. Iya. Baik, Pak. Nah, itu. Jadi kamu lihat di jurnal itu variabel kontrol itu kan nggak disebutkan di judul tuh, tapi muncul di waktu dibahas di eh, bab 2 ada sedikit dijelaskan variabel kontrol apa. Terus di bab 3 muncul juga itu. Waktu dia jelaskan variabel itu ada variabel kontrol kan. Nah, kamu lihat di situ ya. Kinerja itu banyak variabel kontrol tuh. Kerja itu penelitian yang lazim tuh, bukan penelitian yang biasa lah ya. Nah, masa sebanyak ini Ya, kamu nggak baik, dapat Pak. ya. Itu ya, harus cari cari itu ya, harus banyak dapatnya. Ya. Ya, baik. Baik, Nanti Pak. apa beda kamu S1 sama S2? Coba ya. Ya, Pak. Bedanya pada beda lah. Kamu referensi harus banyak ya. Kalau seperti satu lagi. Terus kualitas jurnal juga. Jangan jurnal yang sembarang kutip jurnal. Kalau jurnalnya nggak agak gitu apa nggak bagus lah. Kalau jurnal itu ada yang salah juga Mbak Nanda. Ada salah juga Iya. sih. Iya, Pak. Karena suka-suka dia aja nulis. Ya. Jadi Baik, Pak. cari jurnal yang mantap penjelasan itu dan benar gitu. Ya. Yang risetnya itu bukan riset abal-abal. Maka pakai jurnal bahasa Inggris yang bagus itu ya, kutip. Kalau itu kalau perlu jurnal utamamu jurnal bahasa Inggris yang dari jurnal yang terreputasi itu ya. Baik, Pak. Nah itu kamu kutip. Jangan jurnal utamanya itu jurnal Indonesia yang nggak jelas itu ya. Jadi apa? Jadi wawasan kamu nggak berubah. Itu Baik, ya Pak. Nanda ya. Ya, Pak. Ya, itu kamu itu tuh, kamu lihat nanti ya. Ya, Apa lagi Pak. itu? Apa lagi? Ini, Pak, ini rumusan masalahnya. Eh, nanti kan saya tambahin ya, Pak. Nanti ketika udah ada variable kontrolnya. Berkontrol, berkontrol Nggak nggak usah dimasukin di di sini, belum Pak. masalah. Iya, ya. Berkontrol itu kan, dengar dulu saya. Variabel utama itu variabel yang merupakan topik skripsimu. Ya, Mm-mm. deskripsi yang di mana variabel itu masih banyak empirical gapnya, masih banyak pertentangan. Kalau variabel kontrol, variabel bukan variabel utama kamu, tapi dia selalu signifikan mempengaruhi independenmu. Karena udah lazim, saya sudah lazim, apalagi udah lazim, udah nggak bisa lagi jadi variabel utama itu, yang misi biasa itu. Yang variabel utama itu yang jangan diteliti orang dan masih banyak, walaupun banyak teliti tapi masih bertentangan, itu diteliti, ya. Itu maksudnya. Baik, baik, Variabel Pak.
variabel kontrol pun pendek juga, tapi nggak jadi fokus utama penelitianmu karena dia udah biasa. Bisa contoh, misalnya kamu apa seks itu pasti variabelnya bisa diperkirakan hasilnya. Apalagi itu leverage bisa diperkirakan hasilnya karena udah biasa. Sekarang mana ada judulnya pengaruh leverage terhadap harga saham, itu nggak ada lagi tuh seperti itu. Udah biasa sih. Ya. Baik, Pak. Ya, itu variabel kontrol tuh. Kalau dimasukkan variabel itu dia pengaruh ya. Tapi nggak, bukan topik kamu, bukan itu, bukan leverage, bukan size, bukan apalagi itu. Yang jadi topik kamu itu betul-betul yang itulah yang ada kalau ini keterbaruan ya. Kalau nggak keterbaruan boleh tidak masih jarang diteliti lah ya. Teliti. Tapi kamu kan udah banyak teliti nih. Ya, yang tiga itu banyak teliti itu udah biasa ya. Baik, Pak. Tapi kamu pakai itu nggak apa-apa juga. Tapi kontrol tolong berkontrolnya minimal tiga lah ya. Tapi ya, orang Baik, ada ya. Pak. Iya, Pak. Nah, kalau berkontrol tuh nggak usah masuk dalam permasalahan penelitian, nggak usah, Iya, nggak baik, usah. Pak. Ya sekilasnya kamu sampaikan sekilas di latar belakang, sekilas di bab dua, sekilas di apa di kalau di bab tiga perlu karena ada persoalan penelitian kan masuk itu dijelaskan pada bab juga ya. Baik, Pak. Ya itu ya. Apalagi Mm-mm. Nanda. Ini, Pak, ini lalu nih tujuannya, lalu pembatasan masalahnya, kalau nanti saya akan meneliti untuk bank umum yang mempublikasikan laporan tahunannya dan terdaftar di Bursa Efek tahunnya 2019 sampai 2023. Nah, untuk variabelnya kan nanti seperti saran Bapak nanti saya tambah ya Pak di sini. Yang jelas ya Mbak, publikasi itu nggak Mm-mm. bisa jadi patokan dasar kamu disampel karena pasti publikasi kalau nggak ada di pasar modal dia di OJK ya. Mm-mm. Pasti publikasi. Misalnya dia perusahaan ke publik, nggak ada publikasi. Nggak mungkin lah 2003 perusahaan ke publik belum publikasi. Nggak mungkin. Pasti ada. Kalau nggak ada cari di OJK. Di situ OJK kan ada. Di situ sebenarnya pelaporan kamu dua tuh. Di pasar modal sama OJK kan. Jadi nggak dua. Jadi itu nggak bisa jadi patokan lagi. Pasti publikasi itu. Ya. Jadi ini saya delete aja ya Pak ya yang Dilihat aja terdaftar. publikasi itu pasti itu publikasi itu. Ya, Ya. oke. Baik Pak. Lalu ini manfaatnya apa? Ada dua, untuk satu untuk pengembangan ilmu, dua manfaat praktis. Manfaat praktis bagi perusahaan dan calon investor. Lalu ini sistematika penulisan tesis, ada bab satu, bab 2, bab 3 metodologi, bab 4 dan bab 5. Lalu Udah ini buat satu perbaiki dulu, jangan buat dulu. Buat satu dulu. oh bab satu dulu Pak. Coba aku perbaiki dulu. Saya buat satu ya. Hmm. Ya, Bab ya. satu kamu Baik Pak. selesai dulu. Minggu depan baru bab satu kamu lihat koreksi saya terus langsung lanjut bab dua ya. Ya, Ya, baik. bab satu dulu selesai. Fokus dulu, fokus bab satu ya. Ya, baik Pak. Ya, Saya ya, izin stop share screen ya Pak. ya, silakan. Masih banyak ya Pak sarannya. Ya, ini minggu depan datang ya. Ya, Pak. Boleh Tapi datang kalau tiga kali kalau tiga kali nggak datang turun berarti silakan pindah bimbing ya. ya, Pak, saya mau tanya Pak, Ya, semisal Pak, kan ini kan minggu depan bimbingan lagi berarti hari Kamis ya Pak. ya. Kalau semisal misalkan saya menemukan variabel kontrol atau apa yang ingin saya tanyakan itu saya bisa tanya ke Bapak kan Pak ya sebelum bimbingan atau bagaimana Pak. Jadi saya pengennya memang pas bimbingan itu saya udah selesai ngerjain saran-saran Bapak gitu. Nggak apa-apa ya Pak ya? Saya tanya gitu maksudnya. Kalau tanyanya eh, kalau sang kebaca nggak apa ya. Kalau saya nggak repot Mm-mm. juga sih. Ya. Iya, iya. Kamu Mm-mm. usah langsung aja ngebikin deh, Oke langsung Pak. bikin deh. Tanya kan Siap. usah tanya di luar itulah, mungkin di bimbing aja. Oh ya udah. Saya takutnya Oke. dia nggak bisa baca, Iya, ya. nggak Baik bisa Pak. baca gitu. Kalau tanya di Siap. grup aja, di grup tanya ya, jangan di Japri itu. Oh ya. Oke Pak. Ya, ya, Iya Pak. ya, ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Harus kamu ucap assalamualaikum, bukan saya. Ya, Ya maaf Pak. ya berikutnya siapa si Aldo?
Ya Pak, karena Kenapa gak diisi wajahmu kelihatan gak diisi ya? Nanti kelihatan kenapa? wajahmu kelihatan seperti apa kayak mafia kayaknya. Jadi benar serius loh, jangan pakai tahu serius deh, serius tuh. Ya Pak, Nggak mau wajahmu kelihatan seorang bertanggung jawab gitu, ya. ya Kasih Pak, tadi kan jelas terang tuh, ya. Carilah tempat yang terang. Apa dikasih lampu depan kamu itu iya Pak, nanti saya wajahnya. beli. Kalau Sinanda kan jelas terang, jadi terbuka kan. Iya Nggak Pak, nyaman, saya nggak nyaman, nggak nyaman saya. Kalau nggak usah bimbing sama saya, nggak iya nyaman. Pak, nanti saya beli ya Pak. Saya nggak nyaman saya terus terang aja, Iya Pak, ya. Kalau di TV itu gelap-gelap tuh penjahat tuh, ya. iya Pak, Ini besok kalau gini lagi, nggak usah bimbing sama saya, ya. iya Pak, siapa? Usahakan terang, kelihatan wajahnya. Iya Kamu Pak, suka dulu, saya perhatiin, saya kuliah selalu suka gitu, gelap itu. Saya nggak mau ya. iya Pak, karena Itu memang ya. posisi rumah saya seperti ini Pak, mau gimana lagi? Iya, kamu kasih lampu lah depannya apa. Lampu saya di atas juga nih. Lampu saya di Iya atas. Pak, lampu saya di atas. Nah, terang, cuman sangat tepat di bawah lampu, tapi agak lampu di tengah, saya di dekat dinding. Saya udah coba semua posisi sama aja Pak. Ya pakailah, pakai lampu sinar, pakai lampu duduk kamu ya. Iya Pak, nanti saya beli. Biar lebih terang lah. Iya Pak, siap. Ini gelap banget. Iya Pak, Coba kamu balik dudukmu, balikmu ada balik ke belakang, coba dibalik. apa? Di, coba kamu dibalik 180 derajat, coba 180 derajat. Bentar ya Pak. 180 derajat coba deh. Ya Pak, bentar Pak. Ini Pak, saya gelap banget Pak, memang gelap. Tuh. Oh, terang tuh kenapa tuh terang? Karena saya buka Google Pak, jadi brightness-nya cahayanya saya besarin jadi terang. Ah, berarti gini, kamu pakai pakai lampu apa yang pakai lampu belajar itu. Iya Pak, nanti saya beli Lampu ya. belajar kamu taruh depan depan kamu ya. Iya Pak, siap. Ah, lebih terang tuh ya. Ya, Gelap banget tuh. Dari mana? ya Pak, kemarin kan karena saya baru eh, berhasil ngurus Iya. pengajuan judul, saya baru ini sih Pak, baru Kamu bimbingan memang milih saya, iya Pak, memang milih Bapak. milih saya. Bukan milih Iya. dosen lain kan? Kamu gak pindah Apa? dosen lain kan? Enggak Pak. Ya, Ya karena kemarin kan saya juga baru selesai ngurus kan Pak sama iya, iya, iya. Sekarang tentang penelitian apa? Penelitian apa? saya Isinya meneliti tentang pengaruh green innovation terhadap nilai apa? Pilih perusahaan. apa? Pengaruh green innovation terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi, Pak. Mana tulis dong, nggak jelas ngomongnya. Iya, Pak, sebentar saya tulis ya, Mana Pak. coba kamu presentasi. Ini Pak, mau- apa proposal metodit mah? Metodit nggak? iya, Pak, ini metode saya, Pak. Siapa siapa metodit Bu Iwi? Enggak, Pak, saya... Oh, iya, Bu Wiwi, Pak. Bentar, Pak, saya tulis bentar, Pak. Kamu ada pulpen belum ada? Pulpen belum ada. Saya belum ada, Pak, karena... Oh, belum ada. Coba tulis dulu, Ya, nggak bisa. bentar ya, Pak, saya Ya. tulis. Jadi kamu apa? Kamu apa? Screen scale, apa? Share screen yang WS yang kosong. Kata Word yang kosong, kamu screen, nanti kamu ketik langsung ya. Ngerti nggak? Pak, mohon maaf, kalau Zoom saya nggak bisa share screen. Cuma kalau Google Meet saya bisa, Pak, share screen. Loh, kok bisa? Loh, gimana kamu memang masalah nanti? Kalau gimana memang masalah Coba, nggak bisa share screen? saya coba mungkin ini ya, Pak, ya. Iya. Kalau nggak bisa Zoom screen gimana kamu bimbing yang masalah susah itu. Iya, saya coba ini dulu, Pak. Di di HP karena saya coba Kamu di HP itu di HP ini? ini di laptop Pak, cuma saya coba di HP dulu mau ngupdate zoomnya dulu. Oh, Saya udah ngirim judul saya di chat Pak. nggak saya bentar. Kamu selesaikan minggu depan harus bisa Iya Zoom Pak, kamu siap. itu share screen ya. Iya Pak, siap. Nah, share screen jangan sampai nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana bimbingan? Iya Pak. Ini lihat di chat lagi. Ya. Iya, Chat apa? Apa judulnya? Pengaruh pengaruh. green innovation terhadap nilai perusahaan. Iya Pak. Kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Ya, ya boleh boleh. Ya. Boleh Pak. Iya. Jadi ini perusahaan agak sama sih. Kenapa Pak?
Nilai perusahaan pakai harga saham. Enggak Pak, jadi nanti saya studinya pada Nilai sektor, perusahaannya ukurannya apa? Nilai perusahaannya. saya pada sektor ini Pak, industri makanan dan minuman Pak. Waduh, mak. Saya tanya nilai perusahaanmu pakai ukurannya apa? Mengukurnya gimana nilai perusahaannya? Oh, itu saya belum ini sih Pak, belum baca-baca terlebih dahulu karena Jadi belum baru belum bikin latar belakang belum bab satu belum bikin. belum Pak karena kemarin saya dari rumah sakit Pak. Saya habis Enggak, sakit kan Pak. kamu ini proposal penelitian metolit kan? Iya. Oh, proposal penelitian nggak ada, belum ada. Oh, Proposal ada itu, cuma filenya di laptop yang orang tua saya oh, Pak, bukan di laptop laptop mana? saya. Laptop mana? Di orang tua saya laptopnya. Oh, alah. Ini laptop kamu nih serang. Iya Pak. Udah pindahin semua ke laptop kamu ya. Ya, nanti minggu depan saya udah siap Pak Ya, untuk siap semua. uh, Jadi selama seminggu ini kamu cari jurnal yang ya, relevan dengan kamu. Terus kan bab Pak. satunya ya, bab satu Ya, Pak. ya. Terus Ya, juga kamu mengerti persoalan apa itu yang green innovation itu apa, ya Pak. nilai perusahaan itu apa, Ya Pak. manajemen apa, itu variabel kontrol lain apa yang dipakai ya. Ya Pak. Terus kamu harus ngerti juga apa yang variabel mediasi itu apa variabel mediasi ya. Ya Pak. Kamu bisa bedakan variabel mediasi, variabel moderator, variabel kontrol, bisa bedain ya. Pak. Nanti saya tanya minggu depan ya. Ya Pak, siap. Kalau bisa kamu jadi kamu belajar bedakan cara ukur juga masih variabel itu apa konsepnya ukuran juga bisa tahu kamu kan. Siap Pak. Jangan sampai kamu mengukur variabel tahu tapi konsep nggak tahu. Siap Aku Pak. sebaliknya konsep tahu, mengukur nggak tahu. Ya. Ya, aku dua-dua tahu, dua tahu. Tapi maknanya nggak tahu. Nah, itu kacau juga ya. Ya Pak, siap. Nah, lagi kamu eh, yang utama kan nilai perusahaan terutama green innovation. Ya, apa ya green innovation? Ini green itu macam tuh, green banking, ada green accounting, ya. Ya. Green innovation itu bedanya apa tuh? Apa beda dengan green accounting? Apa beda dengan green financing? Apa green banking? Apa lagi ya? Banyak green green banyak banyak green masing-masing green itu kamu tahu konsep beda-bedanya apa ya? Siap Pak. Ya, itu ya minggu depan siapin ya. Ya Pak. Udah, apalagi mau tanyain? Eh, paling itu aja sih Pak nanti kalau minggu Kamu depan. tiap minggu harus datang ya. Siap Pak, saya datang Kalau Pak. nggak pernah kalau datang 3 kali kamu tukar bimbing ya. Iya Pak. Bisa 3 kali nggak datang nih, tukar aja bimbing Iya Pak. ya. Ya. Targetmu harus selesai. Ini targetnya ini targetnya. Coba si Aura coba buka videomu ya Aura. Ini targetnya itu ya target bab satu itu paling lama 2 minggu Ya ya, Pak. 2 minggu paling lama. Bab dua itu 1 bulan. Jadi tiap minggu ke saya 4 kali pertemuan, bab empatnya bisa selesai. Bab bab tiga itu 2 minggu, ngerti nggak? Jadi 2 bulan kamu udah bisa ujian sempro, ngerti nggak? Tapi harus datang tiap minggu maksudnya, Ya Pak. ya. Ini kawan si Aura tuh nggak datang datang, atau kemana? Si Maria, Maria apa nama? Aura, Maria apa nama? Tahu? Iya Pak, Maria, Maria, siap, kurang tahu Pak Iya. Maria namanya. Pokoknya Itu Maria saya tahu. tolong dihubungi ya. Saya udah ngubungi nggak dijawabnya. Ya Ada Pak, kok ya Pak di Pak. grup Pak. Iya, saya tanya dia iya iya aja, nggak jelas. Oh, oke oke Pak, nanti saya Ya, chat. Ya, bilang aja pas Sparta pesan kalau kamu nggak datang 3 kali pindah bimbingan deh, bilang ya. ya, oke Pak. Ya itu. Datang aja. Jadi dengan datang tuh kamu tuh motivasi untuk bercepat ya. Iya Gitu Pak. ya. Ya. Kamu hari Rabu nih si Aura kamu mengganggu kerjanya nggak? Nggak. Kenapa Pak? Hari Kamis, setiap Kamis nih kamu bilang saya jam 7 ini mengganggu pekerjaan nggak? Nggak. Em, paling kayak gini Pak, kadang yang nggak pulang dulu, bimbingan dulu baru saya pulang. Karena kalau Iya, jadi saya jadi pulang gini, kamu dikasih tahu macet Pak. bos kamu, dikasih tahu bosmu nggak kamu tiap Kamis bimbingan sama saya? Oh, saya kasih tahu Pak. Bahkan beliau Ah, juga menyarankannya biar cepet-cepet selesai. iya makanya kasih tahu dia Kamis izin tiap Kamis itu jam 7 ya, gitu dia. Ngerti Hmm, ya? iya, Supaya paling jangan nggak dikasih kerja. diusahain sih Pak. Paling kalau Ya, memang supaya kamu nggak dikasih pekerjaan lembur-lembur dari Kamis itu dia kasih ke teman kamu aja. soalnya ini sih Pak udah mau akhir tahun juga banyak
kerjaan Pak. Biasanya di kantor kalau udah mau menuju akhir tahun Ya begini. kerja tuh masih banyak Mm-mm, sekali paling deh. saya bisa-bisain aja Pak kayak gini sempet-sempetin. Iyalah, cepat lah ya. Ya, Jadi tiap malam kerjain. Sabtu Minggu full fokus ke skripsi tesis ya. iya Pak. Minggu fokus, jangan kemana-mana dulu kamu. Iya Ya, Pak. stop dulu kemana-mana ya Sabtu Minggu. Kamu udah keluarga udah? Belum Pak. Nah, belum keluarga, belum keluarga Sabtu Minggu fokus tesis ya. Iya Pak, makanya ngerjain tesis ya betul Ya, Sabtu Minggu. terus ya kamu si Antonius, kamu magangmu jam berapa? Sampai jam berapa? Saya selesai jam 5 Pak, cuma nggak jam 5 teng. Biasa setengah 6 selesai ya Pak. Oh, sana. Kamu di mana magang? Lupa saya. Di BTN Pusat Pak. Waduh, BTN. Jauh Pak. Ya Kamu dekat tinggal, Monas. kamu tinggal di mana? Di Kemang Pak. Oh, kan dekat dong. Di Kemang Enggak kayak Pak. macet sih, udah macet situ. Iya Pak macetnya. Jadi kalau Macet misalnya parah. hari Kamis, paling saya mentok-mentok agak telat sedikit Pak paling. Oh itu. Iya karena Jadi dari biasanya BTN ke rumah berapa jam? Kamu pakai motor? 1 jam Pak. Iya 1 jam naik motor. Itu pun paling cepat Pak biasanya. Iyalah macet banget tuh. Macet banget Pak. Waduh. Ya kalau kamu terlalu sedikit masuk aja ya. Iya Pak nggak apa-apa. Saya minta maaf sebelumnya Pak kalau Iya, misalnya besok-besok saya agak telat sedikit. iya, iya. Jadi kamu nanti kasih tahu saya. Tapi jangan sampai lewat jam 8. 8 udah ngantuk saya. Iya Pak. Siap Pak. Kalau telat, pokoknya sebelum jam 8 deh masuk aja. Iya Pak. Tapi lewat jam 8 udah ngantuk. Saya setengah 9 udah ngantuk. Ini udah mulai ngantuk tadi. Iya Pak siap. Gitu ya. Ya Itu ya harus komit ya. siap Pak. Ya, ada lagi mau tanya nggak? Nanda kamu ada nanya nggak Nanda? Tidak Pak. Eh, Saya Pak. Ya saya ada. cukup Pak. Ah, itu ya. Jadi kontrol tuh kok kamu langsung bikin ya, langsung bikin. Ya, Mm-mm. Baik Pak. ya. Udah kalau nggak ada lagi, eh saya kiri bimbing hari ini dengan harapan besok harus datang juga ya. Yang Iya katanya, Pak. ya. Iya Kalau Pak. nggak dekat, nggak bisa cepat selesai. Terus sudah dekat, ya. Iya Pak. Ya, itu ya Baik Pak. Aldo ya sama Nanda ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, mereka saya ucapkan apa, selamat berjuang ya supaya segera targetnya November harus selesai sidang November Desember itu harus selesai draft skripsinya ya Iya Pak. Iya Desember. siap Pak. Di Januari udah siap sidang skripsi ya. Iya Sudah Pak. selesai Iya Pak. targetnya. Bos saya juga nanyain pas sebelum akhir tahun menyuruhnya. Ya. Itu ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Angkat Assalamualaikum foto, Terima foto kasih dulu, ya foto Pak. dulu, foto dulu, foto Ya dulu. Pak. Foto Ya dulu, foto angkat, Pak. Foto Pak. angkat layarnya. Nanda, terus angkat. Ya Pak. Oke. Satu, dua, tiga. Terus, ya. Terus coba lu, saya coba di itu dulu ya. Fotokopi dulu ke itu. Hmm. Ya udah ya. Ya Pak. Baik Coba, Pak. hilang, sudah hilang, hilang. Makasih banyak ya Pak. Ya udah ya. Oke, eh, sampai ketemu Kamis depan ya. Ya. Baik Pak. Terima kasih Makasih Pak. ya Pak. Ya Assalamualaikum sama-sama. Pak. Selamat Assalamualaikum malam. Pak. Waalaikumsalam. Ya.